Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anatomi penulisan berita dan artikel. Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses informasi. Generasi Z atau Gen Z kini lebih banyak memanfaatkan internet untuk mencari berita dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, media massa memegang peranan penting sebagai penyampai informasi, sarana edukasi, dan agen perubahan sosial. Perkembangan digital membuat pembaca tidak hanya menerima informasi secara satu arah, melainkan juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi. Keterlibatan ini dapat dilihat dari emosi, perhatian, hingga tindakan mereka dalam menyebarkan atau menanggapi konten. Nah, dalam konteks pengguna bahasa Indonesia di media, baik cetak maupun digital, penting untuk mematuhi kaidah kebahasaan yang benar. Sayangnya masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan ejaan dan struktur kalimat, termasuk di media sekolah. Selain itu, banyak pembaca belum memahami struktur dasar dari sebuah artikel atau berita seperti judul, kutipan, dan isi utama. Akibatnya, mereka kerap kesulitan menangkap inti informasi, termasuk informasi penting seperti efek samping obat dalam berita kesehatan. Media seharusnya menyampaikan informasi yang mendidik, bukan sekadar memancing kontroversi seperti terlibat dalam pemberitaan politik selama pemilu 2024. Nah, definisi anatomi artikel dan berita. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Nah, artikel memiliki strukturnya. Ada beberapa struktur artikel, yaitu judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama, judul artikel. Judul harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Di bawah judul, nama penulis tanpa gelar dengan lembaga tempat bertugas disebutkan. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan judul, kita membuat abstrak yang mencangkup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh mencangkup lebih dari 200 kata atau 250 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi ibaratnya abstrak itu, kalau dalam novel adalah sinopsis dari penelitian kita. Jadi kalau dalam novel itu sinopsis isi novel itu apa gitu tuh. Jadi kalau mau nyari isi artikel, kita nggak usah capek-capek baca seluruhnya, tapi baca aja abstraknya, baca dulu abstraknya. Kalau misalnya emang ada materi yang kita cari di abstrak tersebut, maka kita baru baca seluruhnya. Nah, yang selanjutnya setelah menentukan abstrak, yang ketiga adalah kata kunci yang mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Kata kunci biasanya diletakkan di bawah abstrak dan ditulis dalam bahasa yang sama. Kata kunci efektif komunikasi organisasi, itu contohnya. Nah, pokoknya kalau kata kunci itu minimal 3-5 kata lah gitu kan. Lalu setelah menulis kata kunci, kita membuat pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah dan alasan mengapa penelitian ini diperlukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur penting. Lalu yang selanjutnya adalah metodologi penelitian yang mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Ini mencakup subjek, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Nah, metode penelitian itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Lalu kita pada inti, yaitu pembahasan dan hasil penelitian, yang mana mencakup uraian tentang temuan penelitian dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, hasil penelitian juga dibahas dengan membandingkan hasil penelitian lainnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mencangkup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Nah, setelah membuat semuanya, jangan lupa membuat daftar pustaka. Daftar pustaka tidak harus sama dengan literatur yang digunakan dalam laporan penelitian. Lalu pengertian dari berita. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Nah, struktur berita ada headline, yang mana headline ini adalah bagian pertama yang dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian mereka. Yang kedua, subheadline. Subheadline adalah bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik berita. Lalu yang ketiga yaitu body berita, yang mana body berita ini tempat di mana informasi utama disampaikan. Bagian ini harus ditulis dengan gaya yang jelas, ringkas, dan menarik, dan harus mencakup semua detail penting yang pembaca butuhkan untuk memahami topik. Lalu yang keempat, conclusion adalah bagian terakhir dari artikel atau berita dan dapat membantu menarik pembaca dengan meringkas poin-poin utama atau memberikan pemikiran akhir. Nah, proses pembuatan artikel dan berita. Berita dan artikel merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya, pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen atau pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tahapan atau proses pembuatan. Proses ini juga menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen pembaca berita atau artikel yang disampaikan, diantaranya riset, penulisan, dan penyuntingan. Nah, riset ini suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Penelitian atau riset dapat diklarifikasikan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu survei, eksperimen, grounded, mix. Nah, penelitian kuanti dan kualitatif, survei kepuasan pembaca terhadap artikel dan berita. Lalu yang kedua, penulisan. Nah, penulisan artikel ini memerlukan pendekatan sistematis dan metodologis. Struktur umum yang digunakan adalah format IMRAD, Introduction, Methods, Result, dan Discussion, yang mencakup judul, abstrak, pendahuluan, metode pembahasan, hasil, kesimpulan, daftar, pustaka yang tadi saya jelasin di awal. Lalu penulisan berita mengikuti prinsip jurnalistik yang ketat untuk memastikan akurasi dan objektivitas tahapan utama, yang mana meliputi pengumpulan informasi, penyerapan unsur 5W1H, who, where, what, when, where, dan how. Lalu yang ketiga, struktur piramida terbalik. Nah, yang terakhir itu penyuntingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuntingan adalah kata kerja verbal melakukan bentuk turunan menyunting kata dasar sunting melahirkan kata nominal. Dari beberapa turunan tersebut, makna yang utama dalam proses pembuatan berita dan artikel yaitu menyunting naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.